Yang namanya eselon 3, eselon 4 sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Banyak dilakukan oleh negara-negara lain juga baru akan memulai mereka diganti artificial intelligence AI. Prakarsa Presiden mengembangkan robot atau AI, Artificial Intelligence, pada birokrasi pemerintah merupakan isu yang hangat diperbincangkan publik sejak beberapa waktu lalu. Nampaknya, gagasan Presiden mengotomatisasi sebagian pekerjaan aparatur sipil negara atau ASN telah mengarah pada sebuah langkah konkret transformasi kinerja sektor publik dalam rangka mengejar agenda reformasi birokrasi mengikuti kemajuan teknologi informasi. Bagaimanakah komitmen pemerintah mengadopsi AI yang akan menggantikan aparatur sipil negara ini? Akankah hal ini mendukung arah jalan reformasi birokrasi menuju world class government atau pemerintah berkelas dunia? Bagaimana menurut pendapat Anda? Kita simak bersama-sama dalam video ini. Gagasan mengganti ASN dengan robot pertama kali disampaikan Presiden Jokowi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 di Istana Negara pada tanggal 16 Desember 2019 lalu. Dalam pidatonya, Presiden menggarisbawahi birokrasi pemerintah masih gemuk sehingga Presiden mendesak untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Nah, ini menarik. Penyederhanaan birokrasi ini kemudian diwujudkan secara konkret melalui pemangkasan eselon 3 dan 4 yang nantinya akan digantikan oleh AI. Pemangkasan eselon 3 dan 4 untuk digantikan oleh AI bukanlah sebuah hal yang muskil. Sebab saat ini pemerintah sedang mengkalkulasi peluang untuk melakukan simplifikasi atau penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi kita. Yang namanya eselon 3, eselon 4 sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Banyak dilakukan oleh negara-negara lain juga baru akan memulai mereka diganti artificial intelligence AI. Dari pidato Presiden dapat ditangkap dua tujuan besar pengadopsian teknologi AI dalam pemerintahan. Pertama, pembangunan big data yang mampu mempercepat proses pengambilan keputusan. Kedua, sebagai trigger pemutakhiran budaya pelayanan publik yang cepat dan tidak bertele-tele. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Cahyokumolo, menyampaikan gagasan Presiden mengenai penggantian ASN dengan robot ini bukan serta-merta bermakna harfiah bahwa ASN akan dikurangi dan digantikan oleh robot. Tahun depan kita akan lakukan pengurangan eselon. Kita sekarang ini memiliki eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4. Saya sudah perintahkan juga Menpan untuk mengganti dengan AI. Sebagaimana Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Bapak Satya Pratama, menyatakan wacana ASN digantikan robot merupakan kolaborasi antara sumber daya manusia, dalam hal ini tentu saja ASN, dan teknologi kecerdasan buatan. Hal ini bermakna kedepannya ASN akan lebih fokus menyelesaikan pekerjaan yang lebih strategis. Selain itu, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan super apps sebagai upaya untuk percepatan reformasi birokrasi yang tidak hanya mendukung transformasi kerja, namun juga membantu peningkatan capaian tujuan pembangunan. Perdebatan yang menganggap bahwa AI menyebabkan manusia menjadi usang perlu kita telaah lebih lanjut. Memang benar,
bahwa beberapa peran manusia, atau lebih spesifik dalam konteks ini adalah ASN, akan hilang ketika sebuah digital state telah terbangun, khususnya posisi dengan pekerjaan repetitif yang menyita banyak waktu di pemerintahan. Sebagai gantinya, berbagai peran baru akan muncul sesuai dengan kebutuhan machine learning system, misalnya translator program, pakar otomatisasi, dan lain sebagainya. Artinya, pemerintah perlu memastikan ASN memiliki beberapa hal penting. Pertama, mindset agent of change atau transformers yang memandang AI sebagai prioritas strategis untuk mengembangkan sebuah cara kerja yang inovatif pada sektor publik. Kedua, bertindak sebagai stimulator organisasi untuk meningkatkan keterampilan data science and change management atau manajemen perubahan. Atau setidaknya terlebih dahulu memiliki persepsi yang sama bahwa teknologi ada untuk bekerja sama, bukan untuk menggantikan para ASN tersebut. Ketiga, develop tata kelola AI yang terstruktur sebagai pengawasan, arah jalan, dan akuntabilitas sistem yang tetap bekerja secara sistematis dan terstruktur. Baik, ini hal menarik selanjutnya. Riset Microsoft pada 60 petinggi organisasi publik di 12 negara Eropa Barat menunjukkan organisasi publik memandang AI sebagai prioritas digital yang mendukung ekosistem smart governance. Namun, hanya 4% institusi yang berhasil mengaplikasikan dan menghasilkan transformasi organisasi dari kehadiran AI. Adapun faktor keberhasilan institusi-institusi tersebut dipengaruhi kuat oleh faktor leadership, deployment approach yang digunakan, serta budaya organisasi atau organizational culture dan pola pikir eksperimental. Apabila pemerintah dapat memanfaatkan potensi AI sepenuhnya, setidaknya ada 4 manfaat utama yang dapat dicapai. Pertama, mengoptimalkan proses kerja agar lebih efisien dan produktif. Sebuah laporan dari IBM Center for the Business of Governance menyajikan pemanfaatan AI oleh the Bureau of Labor Statistics at the Labor Department USA berhasil melepaskan pegawai terhadap pekerjaan yang rutin dan berulang, sehingga menyelamatkan pegawai dari ratusan jam pekerjaan repetitif dan menurunkan kemungkinan pegawai sakit akibat rutinitas yang repetitif tersebut. Kedua, tentu saja pastinya meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tatanan advance, yaitu dapat membantu pengembangan layanan baru sesuai kebutuhan dan informasi yang tersedia. Manfaat ketiga adalah meningkatkan keterlibatan berbagai stakeholders, baik warga negara, private, dan sesama instansi pemerintah untuk membangun sistem terintegrasi yang memiliki historical dan real-time data. Nah, ini juga menarik. Contohnya, pemerintah kota Seoul yang mengembangkan AI untuk mencegah upaya bunuh diri di beberapa titik jembatan di pusat kota Seoul. Penggunaan AI terintegrasi dengan CCTV kota memiliki kemampuan mengenali gerakan tubuh, sensor tingkah laku yang dicurigai, dan isyarat lain yang mampu mengidentifikasi seseorang sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri hidup. Manfaat yang keempat, memudahkan pegawai mencapai output yang lebih baik dengan usaha yang lebih sedikit melalui penggunaan predictive analytics dan decisioning systems atau sistem analitik dan pengambilan keputusan. Seperti yang dipakai oleh US Air Force untuk membantu analisis kemungkinan pesawat dalam kondisi tidak optimal atau rusak sehingga bisa dilakukan pemeliharaan dengan sesegera mungkin. Sistem yang sama diaplikasikan untuk mengurangi tingkat kriminal oleh Departemen Kepolisian Durham
dan Los Angeles, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengamati pola kegiatan kriminal sehingga sistem bisa memprediksi peristiwa kejahatan lebih akurat agar upaya pencegahan bisa segera dilaksanakan. Tentu, implementasi teknologi AI dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa dihindari. Perkembangan IT dan AI yang begitu luar biasa dapat menjadi peluang yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Pemerintah sebenarnya telah berupaya mengimplementasikannya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selain SPBE, tentu terdapat berbagai kebijakan lain untuk optimalisasi dan integrasi teknologi informasi ke dalam sistem pemerintahan. Saya sendiri pernah memiliki pengalaman sebagai seorang asesor eksternal sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu hal penting yang harus digarisbawahi dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE adalah bagaimana memperkuat kapasitas digital dari aparatur sipil negara dan instansi pemerintah. Karena menerapkan SPBE bukanlah sebuah hal yang mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh instansi pemerintah. Perlu perencanaan matang, langkah yang terukur, dan sustainable improvement agar Indonesia dapat sepenuhnya bertransformasi menjadi sebuah digital state. Di sisi lain, harus kita sadari, di balik megaproyek smart governance ataupun smart city yang akan mengadopsi AI, tidak lepas dari kendala anggaran pemerintah yang terbatas. Mengadopsi AI dalam pemerintahan membutuhkan biaya investasi yang besar, yang mana tidak cukup apabila hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Belum lagi wilayah geografis kita, wilayah geografis Indonesia, menyisakan kesenjangan infrastruktur yang kuat, yang besar antara kota-kota besar dan daerah pinggiran maupun perbatasan. Perlu memetakan skema yang clear, yang jelas ketika nantinya implementasi AI memang dapat membantu pekerjaan ASN yang selama ini sudah berjalan. Menggantikan peran ASN dengan AI memerlukan penataan sistem teknologi informasi yang smart, terpadu, dan sustainable. Di tengah rintangan dan tantangan yang masih ada, proses memikirkan stimulasi penggunaan AI di pemerintahan tetap harus terus berjalan. Demi mencapai agenda besar ini, tentu tidak bisa apabila hanya dilaksanakan oleh salah satu pihak. Semua lapisan seperti masyarakat, akademisi, private sector, dan tentunya para ASN sendiri harus saling bersinergi bersama untuk mendorong percepatan pemanfaatan IT dan AI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis IT dan AI. Lantas, bagaimana menurut Anda tentang wacana ASN digantikan oleh robot ini? Jika video ini bermanfaat, Anda bisa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.